Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 10 Agustus 2021, kita merayakan pesta Santo Laurentius Martir. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus hari ini menyampaikan perumpamaan yang singkat namun sekaligus menunjukkan paradoks iman kita sebagai pengikut Kristus. Tadi Tuhan Yesus bersabda demikian, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ini adalah paradoks iman yang pertama, mati untuk memberikan hidup. Hanya ketika biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia akan bertunas dan bertumbuh. Dengan cara yang sama, gereja akan tumbuh dan berkembang dalam kematian para martirnya. Darah para martir menyuburkan gereja. Dan hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius yang menyambut darah kemartirannya dengan sukacita. Bahkan dikisahkan, ketika ia disiksa dengan cara dipanggang hidup-hidup, ia sempat mengatakan demikian kepada para algojonya, "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus." Laurentius akhirnya mengembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang kesatria Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, ketika kita mati dan berani mati untuk ambisi dan keinginan pribadi, kita akan dilahirkan kembali sebagai alat yang efektif di tangan Tuhan. Lalu paradoks kedua yang ditampilkan kepada kita adalah rela kehilangan nyawa supaya mendapatkan hidup. Sebab hanya memberikan hidup, kita mendapatkan hidup. Banyak orang-orang kudus yang kita miliki telah menunjukkan sikap dan pilihan hidupnya untuk memberikan diri dan seluruh tenaga dan hidup mereka untuk orang lain dalam pelayanan total. Misalnya, Santa Teresa Calcutta, Santo Vincentius de Paul, dan banyak santo-santa orang kudus lainnya yang menunjukkan cara yang demikian. Mereka mendapat ganjaran hidup kekal dalam kebahagiaan abadi di surga. Dan paradoks iman yang ketiga adalah menjadi besar dengan mau melayani. Kemuliaan yang sedang kita perjuangkan dan ingin peroleh adalah kemuliaan yang diberikan Allah Bapa, bukan dunia berikan kepada kita, tetapi Allah Bapa berikan kepada kita dengan mau melayani. Bila kita mau melayani sesama dengan rendah hati dan tulus, maka kita akan mendapatkan penghormatan, maka kita akan dihormati oleh Allah Bapa di surga. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia karena cintanya yang menyala-nyala. Bantulah kami mencintai yang dicintainya, yaitu Yesus Kristus Tuhan dalam pelayanannya, dan mewujudkan yang Ia ajarkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Laurentius, doakanlah kami.